Oke, selamat sore all trader ya. Lihat akun saya ya. Oke, saya Nasdaq ya. Nasdaq, kenapa kemarin saya sell di situ? Lihat, ada yang namanya period ya. Kita tahu harga period. Alasannya pertama satu, kedua lihat ini ada yang namanya convergence ya. 1, 2 tarik trendline ke atas, ditembus ini penembusan, jatuhnya ekstrim. Itu adalah sinyal seller masuk valid yang namanya pola convergence ya. Didukung dengan AO, Awisam Oscillator atau MACD, yang mana yang grafik ini height-nya semakin meninggi, namun di bawah semakin menurun. Itulah convergence ya. Kekuatan convergence sangat fantastis sekali ya, fantastis sekali. Itu alasan pertama, convergence ya. Alasan kedua, di awal pembukaan harga mingguan ya, H4 ini ada penurunan yang sangat ekstrim dengan shadow yang cukup panjang seller di bawah ya. Biasanya tetap akan dikonfirmasi ulang lagi ya, akan terkonfirmasi ulang lagi. Dan berikut di sini ada yang namanya gap kecil ya. Lalu kita ukur dengan Fibonacci high low awal pembukaan ya. Mingguan di sini TP1 sudah down. Kenapa saya TP di situ? Di situ ada yang namanya area bis ya, bis area. Lalu TP2-nya di situ saya buy limit ya. Kemungkinan buy limitnya saya geser nanti di sini. Saya akan mencari yang lebih presisi ya. Yang lebih presisi di sini di supportnya. Ya. Kok di situ tuh? Di sini. Support di sini ya. Kita lihat reaksi. Kenapa saya masih hold ya? Seller masih mendominasi. Biasanya tren ini sudah mulai tren ya, tren H4, di mana tren itu ditandai dengan drop, base drop. Ini masih dropping terus, belum membuat base area. Nggak mungkin dia langsung naik, nggak mungkin ya. Biasanya seperti itu. Kalau toh naik dia hanya membuat base area. Jadi drop, base drop, masih ada 2 kali penurunan lagi setelah membuat base area pertama kali ya. Saya masih hold, saya TP ideal di situ di area ya, area di situ ya, area base daily ya, daily putus ini ya, di situ base H4 sekarang masuk TP1 level Fibo. Di TP2 saya rasa kuat untuk sampai ke TP2 ya. Saya rasa kuat untuk sampai TP2. Nanti saya akan lihat lagi, nanti saya geser ya TP2. Oke, untuk Nasdaq ya. Untuk gold ini saya melihat adanya market kompresi ya. Kompresi itu market begini. Dia kemiringan ini, dia akan sampai support di sini loh. Naik turun nggak jelas sampai support di sini, lalu nanti dia akan naik lagi ya, naik lagi ya. Ini ilustrasi candlenya seperti ini ya. Supportnya di sini, dia sebenarnya membentur zona ini ya. Nanti di sini sampai di sini. Setelah dia menyentuh level ini, arahnya masih turun terus ya. Arahnya masih turun terus. Di area-area sini turun kecil dia naik. Kenapa saya masih wholesale ya? Ini H1 masih seller mendominasi. Nanti kalau dia naik juga turun lagi. Lalu kita lihat di H4 ya. H4 lihat trend down, sellernya masih continue ya, double. Lalu bisnya memang lebar-lebar ya. Bisnya lebar-lebar itu tandanya market kompresi. Jadi naik turun.
dia incarannya tetap di area 1813 atau 18 di area sini lah, shadow ini ya, shadow buyer pertama dari bawah ini, di area situ ya. Bisa jadi dia di sini shadow yang ini akan ada penurunan sampai sini, dia naik lagi ke 1870-an kemungkinan ya, karena saya melihat di weekly saya melihatnya tuh ada area-area, kita lihat ini, buang dulu ya, weekly yang namanya sebuah tren swing. Kita ada kemungkinan weekly ya, high low pertama kali seller ada penurunan ya. Ini seller kita lihat di daily, ini ya, ini period tanggal berapa nih, bulan 8 bulan 3 ya, di sini belum sampai target 161 ya, belum sampai target 161 atau 1731. Jadi arahnya masih condong turun terus, dilihat daripada periode daily, harga per periode ya, dari setiap periode. Saya tuh belajar ini H4-nya ya, H4-nya kita lihat, H4-nya periode H4 awal pekan ini ya, ini H4 high low-nya sampai TP1 ya, 1834 false break, dia naik kemungkinan nanti di 1859, di area 38 atau 50 di situ ya, atau 23 turun lagi, arahnya masih turun kompresi ya. Naik, kalau toh dia naik tinggi setelah menyentuh level ini, ada kemungkinan dia akan mencari level di sini kemungkinan. Gold itu nggak asik buat trade ya, yang jago scalping oke lah gold, tapi trennya saya masih down, masih opsi sell terus saya ya. Di situ ya, di H4 sell area di sini ya, di 1916, level harga 1916, SBR-nya 1900 ya, 9 area situ, level harga 190065, 1916 di situ, di H4. Namun secara pergerakan rata-rata MA ya, MA kita mendeteksi harga dengan indikator MA berikut AB sama eskalator, harga masih di bawah semua ya, crossing ke bawah H4 juga, daily pun sama, masih crossing ke bawah semua ya. Kita lihat weekly pun sudah crossing tuh MA-nya ya, kecil setelah dari awal pembukaan bulan kemarin 2 seller 1 buyer, sekarang seller lagi ya, seller lagi. Jadi opsi masih turun sampai sejauh ini ya, masih turun. Saya nggak pernah gelisah ya. Kita lihat itu gold ya, 400 floating 1400. Nasdaq tuh jangan fantastis sekali ya Nasdaq ya. Jadi pola-pola harga kita harus tahu, pola-pola ending daripada sebuah tren, awal daripada sebuah tren kita juga harus tahu di mana candle berbicara ya. Candle berbicara, kita menandai harga itu dari candlestick ya, karakter candle kita harus paham di mana candle berbicara seperti apa, kita harus mengikutinya ya, jangan melawannya. Continue tren laju harga, HL H1 sebagai shorting, kita entry dan keluarnya market ya, masuk dan keluar kita di H1 dengan kayak level H1 ya, dimana H1 mendominasi seller ya, harga akan
tetap turun. Di mana itu ini ya. Ini kemarin hari kemarin ya. Seller mendominasi meskipun naik dia turun ya. Ini buyer mendominasi awal meskipun turun malamnya naik lagi. Nah, ini terus hari ini ya, ini seller mendominasi meski naik tinggi turun lagi. Mudah sekali menandai sebuah harga itu. Di mana sesi Asia dia berbicara mendominasi ya. Jangan panik meskipun kepotong. Tunggu sampai klimaksnya. Tarik Fibonacci di level-level Fibonacci TP2 atau TP1. Di situ kita lihat reaksi seperti apa. Karena candle berbicara sebagai acuan kita untuk masuk market. Ya. Oke, kita lihat sampai mana nanti ya, karena ini saya melihat ya, ini pun masih sell. Nah, ini seperti semalam ya, ada yang namanya area ya, area supply ya. Area supply hari ini ditembus dia jatuh ya. Lalu semalam dia melonjak lagi, kemarin ini saya lihat ya, kemarin ini open dia jatuh ekstrim, dia naik mencari supply di sini, saya sell. Alhamdulillah hari ini turun ya. Turun. Jangan banyak keluar masuk market ya. Bila kita sudah menentukan posisi, berusahalah untuk hold posisi supaya apa? Supaya kita bisa terhindar daripada sebuah resiko. Resiko itu datang daripada kita sering keluar masuk market yang mana gugup, selalu gugup ya. Di saat kita sudah membaca tren jangka panjang, pertahankan, karena itu lebih nyaman, lebih aman, jauh daripada sebuah resiko ya. Sekali masuk, semaksimal mungkin kita pertahankan posisi. Toh profitnya kita sama juga, tapi secara psikologis kita selalu nyaman, aman ya, karena kita jauh daripada sebuah resiko. Keluar masuk setiap saat, sesering mungkin, itu adalah resiko di dalam trading ya. Hindari sebuah resiko, insya Allah akan selalu menghijau. Terima kasih.